Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romeliska Sana, sebagai moderator akan mengawali debat ini. Perkenalkan, dari tim afirmasi ada Ihsan An-Nabawi dan Ahmad Rifai. Dari tim oposisi ada Rahmita Revalina Syarif dan Muhammad Zuhair Rahman. Dan dari tim netral ada Raihanah Goniah Ilmi. Mohon kepada semua tim agar mengikuti peraturan yang telah berlaku agar debat bisa berjalan dengan lancar. Pembahasan pekan ini yang ramai dibincangkan adalah vaksin COVID-19 yang telah sampai di Indonesia. Vaksin tersebut akan diuji keamanannya sebelum dibagikan kepada masyarakat Indonesia. Joko Widodo, Presiden Indonesia pun telah turut menguji vaksin tersebut. Bagaimana menurut tim afirmasi? Silahkan. Menurut saya, sudah sepatutnya kita, sebagai warga negara yang baik, mendukung segala bentuk usaha pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Apalagi, tujuan dibuatnya vaksin sudahlah pasti untuk kebaikan kita semua. Terlebih lagi, pemerintah juga sudah sangat matang dalam mempertimbangkan dampak yang sekiranya ditimbulkan dari vaksin yang akan diujikan tersebut. Saya kurang setuju dengan pendapat Ihsan, karena menurut saya itu pun harus dipastikan bahwa vaksin itu bukan komoditas, juga bukan sesuatu yang tidak dapat dibuka secara transparan. Dan pemerintah pun harus jujur serta transparan seperti apa sih upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah dengan beberapa negara. Karena bagaimanapun itu rakyat juga mesti tahu, jangan hanya memberi janji saja. Silakan tim afirmasi untuk memberikan pendapatnya kembali. Menurut saya sebagai tim afirmasi setuju dengan keputusan pemerintah untuk membagikan vaksin COVID secara gratis untuk menambah imun kekebalan, terutama untuk masyarakat kalangan bawah yang tidak mampu, dan terutama untuk masyarakat yang udah masuk usia 50 ke atas, itu seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin ini. Menurut saya pemerintah harus jujur dan transparan seperti apa sih proses atau sejauh dilakukan secara transparan, biayanya jelas, penyediaannya jelas, pilihannya juga jelas. Yang gratis silakan yang gratis, yang mandiri silakan yang mandiri. Menurut saya, walaupun vaksin ini masih ada yang dalam tahap uji klinis 3, tetapi vaksin ini tidak memiliki efek samping yang berbahaya dan juga sudah dapat izin edar oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Emergency Use Authorization dan juga fatwa MUI bahwa vaksin ini halal. Namun seharusnya vaksin ini butuh sosialisasi yang lebih luas dikarenakan minimnya informasi mengenai vaksin ini seperti efek samping, cara kerja, dan jenis-jenis vaksin seperti vaksin Sinovac, vaksin Pfizer, dan lain sebagainya. Intinya seharusnya pemerintah lebih terbuka mengenai informasi vaksin ini. Vaksin ini menyebabkan banyak pro dan kontra, seperti ada yang mau divaksin dan ada yang tidak mau divaksin. Tapi menurut saya ini balik lagi ke pilihan masing-masing. Jika mau divaksin, perlu dilihat syarat ketentuannya seperti minimal umur, apakah memiliki riwayat penyakit, dan tidak boleh sebelumnya terkena COVID-19. Ya, sekian dari saya. Saya setuju dengan pendapat Raihanah. Meskipun vaksin ini masih dalam tahap uji klinis, jangan sampai kita, sebagai masyarakat awam yang tidak terlalu paham akan hal tersebut, menjadi acuh dan merasa takut. Karena sudah sepantasnya bagi kita untuk bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Mengingat sudah banyak dari kita yang merasakan betapa berbahayanya virus yang satu ini. Sebelumnya di sini saya agak kurang setuju dengan pendapat Riana, karena di Indonesia pun ada seorang patologi anatomi yang menyatakan secara imunologi bahwa sel memori itu tidak perlu disuntik, sebab ini suatu hal yang mengelirukan. Dan oleh karena itu, Dr. Ali Gizi pun menyatakan jika ada kuman disuntikkan kepada sebagian orang dengan daya tahan tubuh yang menurun, maka kuman itu akan menjadi aktif, bahkan menginfeksi tubuh penerima. Kesimpulan debat ini adalah vaksin sangat bagus untuk mengurangi COVID yang semakin meninggi jumlahnya. Namun, pemerintah harus lebih terbuka kepada masyarakat dan memberikan masyarakat sosialisasi tentang vaksin dan COVID ini sendiri. Sekian debat hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.